Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Naziratul Ilmi. Saya dari kelas Psikologi Kepribadian kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna di balik tradisi punggahan di Desa Semowo, Kecamatan Papilan, Kabupaten Semarang. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, baik yang berkembang menjadi adat kebiasaan atau dengan ritual agama lainnya, yang berarti tradisi telah menjadi sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Tradisi merupakan hasil ijtihad dari ulama, cendekiawan, budayawan, dan orang-orang Islam yang termasuk ke dalam ulil albab. Tradisi Islam merupakan proses perkembangan dinamika agama dalam mengatur pemeluk agama Islam dan dalam etika berkehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih mengarah pada peraturan yang ringan dan bersifat tidak memaksa terhadap pemeluknya. Walaupun kita banyak bermacam-macam tradisi yang tidak diproduksi oleh Islam sendiri, yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat sekitar. Budaya Jawa yang kental dengan budaya Hindu ini diusung dari kisah para wali songo yang saat penyebaran dakwah Islam. Tradisi menjadi sumber budaya dalam berakhlak dan budi pengerti manusia dalam perbuatan dan sikapnya di lingkungan masyarakat sekitar sebagai motivasi seseorang dalam beradaptasi di lingkungan suatu wilayah itu sendiri. Salah satu tradisi Islam Jawa yaitu tradisi punggahan. Punggahan adalah sebuah tradisi menjelang bulan suci Ramadan dengan mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal dengan mengadakan tahlilan dan membawa beberapa makanan yang memiliki makna masing-masing di setiap makanan yang dibawa oleh penduduk desa. Desa Semowo, Kecamatan Papilan, Kabupaten Semarang biasanya melakukan tradisi punggahan ini pada malam kelima sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Momen ini diperingati masyarakat dengan melakukan tahlilan dan membawa beberapa makanan seperti diantaranya ketan, apem, asong, dan pisang. Dalam pelaksanaan tradisi punggahan ini, biasanya masyarakat desa Semowo melakukan nyet di masjid atau musola di dekat rumahnya. Makanan yang harus dibawa saat tradisi punggahan memiliki makna tersendiri. Yang pertama yaitu ketan. Ketan berasal dari bahasa Arab yaitu kotoan yang berarti kotoran. Jika kita banyak kesalahan terhadap sesama manusia maupun kepada Allah SWT, maka menjelang bulan Ramadan itulah kita diberi kesempatan untuk membersihkan diri dengan cara bersedekah lewat tradisi punggahan ini. Yang kedua yaitu apem. Apem berasal dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata afwan yang berarti ampunan atau maaf. Artinya, sebelum memasuki bulan Ramadan, kita harus memohon ampunan kepada Allah SWT. Selanjutnya yaitu kue pasung. Kue pasung adalah apem, namun yang membedakan adalah bentuknya yang seperti contoh. Kue pasung ini berasal dari bahasa Arab, yaitu fosum, yang berarti mengikat atau memasungkan diri kita dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu dipasung agar hawa nafsu kita ketika memasuki bulan suci Ramadan tidak melakukan hal-hal yang dilakukan di luar ajaran agama atau melanggar syariat agama Islam, termasuk juga memasung amarah agar ketika Ramadan hati kita lebih sabar dan segala apapun yang terjadi. Selanjutnya yaitu kue pasung. Kue pasung adalah apem, namun yang membedakan yaitu bentuknya yang seperti contoh. Kue pasung ini berasal dari bahasa Arab yaitu fasum, yang artinya yaitu mengikat atau memasungkan diri kita dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita itu dipasung ketika memasuki bulan suci Ramadan agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama. Selain itu, juga memasung amarah agar hati kita lebih sabar dengan segala apapun yang terjadi. Yang terakhir yaitu gedang rojo. Gedang rojo berasal dari bahasa Arab yaitu godan rojoa, yang berarti kita mempunyai harapan agar apa yang kita minta kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan, dan memohon agar besok saat memasuki bulan Ramadan, doa dan harapan dari makna makanan yang di atas dapat dikabulkan semua. Tradisi punggahan tidak ada dalam syariat agama Islam, bahkan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu. Tetapi ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari tradisi ini, yaitu saling memaafkan dan membersihkan jiwa dari segala kesalahan terhadap sesama untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini sangat diakui oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat Jawa Tengah, karena tradisi punggahan ini disebarkan oleh Sunan Kalijaga. Menurut pandangan Kiai Nahdlatul Ulama, ajaran Islam mengajarkan masyarakat dengan tetap berpegang teguh dengan tradisi atau kebiasaan atau tingkah laku. Kebudayaan yang bersifat abstrak ini terletak pada pikiran manusia dengan ide atau gagasan yang kompleks. Perkembangan Islam dan budayanya tidak bisa ditolak karena mereka murni berkembang dengan sendirinya. Budaya dan Islam tidak bisa dicampur adukan, tetapi budaya dan Islam dapat berjalan dengan beriringan. Misalnya dalam tradisi punggahan ini. Dalam tradisi punggahan ini, ada hal positif dalam tradisi ini yang dapat diambil pelajarannya untuk kehidupan bersama. Tradisi punggahan ini berhubungan dengan teori kepribadian Erich Fromm yang menganggap manusia adalah makhluk sosial. Tradisi punggahan ini masuk ke dalam konsep Anas, yang mana konsep Anas pada umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya, sebagai makhluk sosial, manusia harus mengutamakan keharmonisannya dalam bermasyarakat. Manusia harus hidup sosial, artinya tidak boleh sendiri-sendiri, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Selain memperbaiki hubungan dengan manusia atau hablum minan nas, dalam tradisi punggahan ini juga berhubungan dengan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.